Yang saya hormati Ibu Rahayu selaku pengawas TK Kecamatan Jaten. Yang saya hormati pula Ibu Sri Admini selaku Ketua KKG Gugus Kenanga, dan juga yang saya hormati teman-teman semua anggota KKG Gugus Kenanga. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan, diberikan izin, sehingga saya dapat berdiri di sini dibantu teman-teman semua dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dan semoga apa yang nanti disampaikan dapat bermanfaat secara pribadi untuk kita sebagai pendidik, maupun nanti juga bermanfaat secara kelembagaan yang akan nanti diterapkan di lembaganya masing-masing. Sebenarnya tentu tidak asing dengan kata-kata di atasnya dan di tengah. Kalau yang di bawah mungkin iya nggak asing deh, mau Tri banyak. Tri Janice, saya dari TKS 025. Saya hanya akan menyebarkan, sharing tentang pengalaman dan penerapan budaya positif, terkhususnya budaya positif di sekolah. Kalau dengan kata budaya positif, kira-kira yang terlintas di pikiran panjenengan semua apa ya? Budaya, kebiasaan positif, iya benar berani. Ada lagi? Kebiasaan positif, perilaku, gaya positif. Memberikan salam, jadi pembiasaan, berarti itu termasuk nilai-nilai, keyakinan, pembiasaan yang ada di sekolah dan tentunya berpihak kepada murid dengan tujuan terciptanya murid yang berkepribadian pelajar Pancasila, berpihak pada murid. Apakah semuanya harus mana muridnya? Kira-kira menurut pendidikan semua berpihak pada murid. Apakah semua harus berpihak pada murid? Berarti opo-opo kudu mana muridnya? Ya, ada batas-batasnya. Harus ada batasannya. Tapi kita memang berperan serta sebagai guru. Ini tentang budaya positif. Next, Mbak. Menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan tentunya budaya positif di sekolah ini sangat tidak asing, terkhusus bagi guru TK ataupun guru KB. Entah itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dilakukan secara terencana maupun tidak terencana. Budaya positif ini sangat penting di sekolah karena dapat membentuk karakter
Jadi kadang di visi misi kan pasti ada wujudnya generasi yang mandiri, berarti ada nilainya, ada keyakinannya, ada pembiasaannya di situ. Bagaimana cara kita menciptakan budaya positif? Dijalankan dengan menerapkan konsep inti budaya positif. Selanjutnya akan ada inti dari budaya positif. Itu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Disiplin tadi, disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran Anda semua ketika Anda mendengar kata disiplin? Mematuhi aturan. Tertib waktu, tertib aturan, benar. Kadang ada yang terlintas, kalau tertib berarti akan ada sanksi atau hukuman. Padahal sebenarnya jauh dari kata hukuman. Lanjut, Pak. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Dan disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Itu lebih kuat jika motivasinya dari diri sendiri, bukan dari eksternal, bukan dari kita yang menyuruh, kita yang memberikan hukuman. Ini disiplin positif. Tadi disiplin saja, sini disiplin positifnya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari tindakan, segala tindakan. Berarti dirinya yang mengontrol ya. Dan di sini ada menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan paksaan, bukan pujian atau hukuman. Di sini sepakat semua. Ini sih insya Allah sepakat. Di slide selanjutnya, insya Allah lebih. Ini yang bikin saya ketika saya mendapatkan dihukum dengan penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan hukum. Adakah yang pernah terbesit sampai ke situ sebelumnya? Ya. Penghargaan kan ujian, hadiah, jadwal, bintang. Tapi kok bisa menghukum ya? Di mana letak menghukumnya ini? Lanjut, Pak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, berlaku juga kepada seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Contoh, D
tersebut berada di jenjang selanjutnya bahkan dalam dunia pekerjaan. Karena ternyata banyak akibatnya dari pemberian penghargaan yang berulang kali. Ada dampak jangka pendeknya, memang anak akan manut, anak akan melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya, penghargaan itu tidak akan lagi berharga. Bintang 4 menjadi sangat biasa. Ganti kalau bintang gurune yo kreatif, ganti kalau bintang terus biasa nani. Ganti hadiah gurune sing tekor. Karena ternyata anak punya tujuan melakukan itu hanya untuk pemberian hadiah. Dulu sempat disinggung juga hubungi penghargaan dan itu lain sebagainya. Ketika gurunya tidak masuk, apa yang terjadi? Guru yang selanjutnya tidak bisa meneruskan atau tidak tahu tentang budaya penghargaan. Saya tidak masuk, digantikan teman. Lah kok gimana hadiah? Kok dengar bintang-bintang? Karena yang satu tidak tahu. Itu karena saya yang biasanya menerapkan anak saudara kayak apa nih, gimana jadinya kalau itu terjadi pada dunia pekerjaan. Kita harapkan manino opone seperti itu. Ternyata penghargaan itu sebenarnya menghukum kita entah saat ini atau nanti di kemudian hari. Apalagi termasuk penghukumnya untuk saat ini, pemberian ranking contoh. Itu menghukumnya gimana? Saya dapat ranking 1. Contohnya dapat ranking 1. Si B enggak dapat ranking, misalkan rankingnya itu ranking 26. Yang merasa terhukum siapa? Yang 26. Padahal itu sebuah penghargaan untuk siapa? Untuk yang ranking atas, tapi ternyata itu menjadi menghukum untuk yang rankingnya bawah. Seperti itu. Contoh lagi, menghukumnya jadi merusak hubungan. Yang anak TK mungkin gak terasa. Ya ada, anak Mas Vino dapat bintang 4. Oh, Mbak Repa dapat bintang 2. Jadi Repa itu terus. Kalau di dunia kerja, Mbak Tri Sulis penghargaan pengurus pegawai teladan. Lagi singki tahunnya telatan, anak buahnya telatan. Saya yang terhukum. Nah itu, padahal itu penghargaan loh juga, penghargaan guru teladan. Ini saya terhukum. Nah itu kalau untuk anak TK memang dampaknya tidak akan terasa, tapi di kemudian hari di dunia pekerjaan. Padahal kita mendidik fondasi yang sangat-sangat awal dan sangat-sangat penting, sehingga mohon untuk penghargaan ini kita sama-sama mengurangi atau dikurangi. Kemarin saya sempat bertanya, kalau penghargaan dikurangi atau ditiadakan, bagaimana cara menggantinya? Apalagi untuk kalangan tingkat anak TK dan PAUD memang sebenarnya masih sangat membutuhkan penghargaan. Ternyata dengan misal mereka berhasil melakukan sesuatu dengan usahanya sendiri dan mereka melakukan selebrasi sendiri. Yeay, aku bisa Bu. Yeay, ternyata aku bisa menang. Itu termasuk penghargaan untuk diri mereka sendiri. Dan jangan Allah, kayo yo lo podo
Bob. Semoga nggak ada ya. Nggak ada ya, guru anak itu nggak ada ya. Masuk ya, anaknya selebrasi. Oh loh ibu, oh ya. Nggak ada. Oh nggak kayak gitu ya. Lanjut dulu. Di sini tadi yang kedua yaitu inti dari budaya positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Next. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu? Profil pelajar Pancasila? Gotong royong, kreatif, mandiri, benaristis, berkebinekaan. Sebenarnya ini di modul ada beberapa nilai. Maksudnya ada beberapa organisasi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sebenarnya ada 6 organisasi terkait dengan nilai kebajikan, tapi yang lebih umumnya dan memang digunakan oleh Indonesia saat ini adalah profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi tadi. Motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia melakukan sesuatu, melakukan perilaku, ternyata ada motivasinya, ada tujuannya. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Ada 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kalangan guru nih. Kalau anak TK, maksudnya dalam hal ini tidak ada, karena ini malah jadi masalah di TK dan KB. Bu, ini berikan kan Bu? Bu ini selalu datang tepat waktu karena di sekolahnya selalu diabsen oleh yayasan. Ketika pegawai yang selalu datang tepat waktu akan diberikan penghargaan oleh yayasan. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu contoh motivasi eksternal. Ketika malah ada yang terakhir gitu, yang ini seharusnya yang jadi motivasi internal untuk kita, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi poinnya di menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka hargai. Bu Tri Widianingsih selalu datang tepat waktu karena menghargai waktu. Berarti itu
tidak karena mendapatkan penghargaan dan menghindari hukuman. Jadi memang untuk menumbuhkan motivasi internal intrinsik di dalam diri anak memang perlu tahap yang berkelanjutan dan tidak instan, tidak bisa dilakukan hanya pada jenjang ini. Tapi dengan semua tidak perlu khawatir. Apa yang akan kita lakukan di sini, apa yang kita tanamkan di sini di TK dan KB tidak akan tidak ada manfaatnya. Karena karena kan dari berbagai jenjang saya malah mendapatkan guru SD seperti ini karena membahas tentang motivasi yang kita akan kesulitan untuk anak PAUD atau TK dan KB. Begini, Bu, kami guru jenjang tinggi sangat salut kepada guru TK atau PAUD karena pembiasaan yang penjenengan semua lakukan itu kami rasakan di tingkat selanjutnya. Jadi jenengan jangan berkecil hati ketika apa yang penjenengan ajarkan, apa yang penjenengan lakukan pembiasaan itu tidak penjenengan dapatkan hasilnya di waktu ini. Karena ternyata guru SD itu merasakan apa yang kita tanamkan sejak dini itu terjadi di SD. Mereka sudah biasa melakukan pembiasaan berdoa sikapnya seperti apa, salim yang benar itu seperti apa. Ternyata ya salim yang benar kan dicium, kan dirapat itu kan harus berkesinambungan di TK di rumah, nanti berkelanjutan di SD, SMP dan jenjang seterusnya. Tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, sebenarnya ini sama artinya dengan kesepakatan kelas, cuma kata-katanya saja, tapi berbeda dengan peraturan kelas, peraturan sekolah. Aturan sesuatu yang mengikat, harus terkadang dibuat oleh satu pihak. Peraturan sekolah, peraturan TK Aisyah Dua Bingung itu dibuat sendiri ya Bu ya? Guru ya? Guru dari yayasan Kekol. Ya karena itu kan aturan sekolahan kebanyakan dibuat oleh satu pihak, harus dilakukan, ada sanksinya, ada konsekuensinya. Tapi kebanyakan sanksi atau hukumannya. Kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu pernyataannya mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah dengan adanya komitmen antara guru dan murid. Tidak guru letakkan sendiri, anak tinggal melakukan. Tidak. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan dialog. Dan biasanya bukan ada sanksi, tapi konsekuensi. Beda. Konsekuensi itu tentang apa yang kamu dapatkan setelah apa yang kamu lakukan, dan itu sudah menjadi kesepakatan. Contoh kesepakatan kelas mungkin pasti sudah ada yang buat di TK masing-masing. Adakah contoh keyakinan kelas? Salah satunya Bu. Cuma begini aja, kelasku
takoknya takoknya senior yo alahan. Iya, benar tadi Bu Rifa. Bisa dicontoh oleh teman-teman lain bahwa tidak membuang sampah sembarangan. Aturan. Aku ingin kelasku bersih dan indah. Terus kita harus apa ya? Tanyakan sama anak-anak kita. Kalau tidak, terus nanti diapakan ya? Mau apa ya? Itulah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi bukan peraturan, kata-katanya mudah diingat dan dipahami anak. Betul sih? Bisa dengan gambar. Bisa dengan gambar. Iya, kalau anak-anak gitu. Betul. Cocok. Iya, dengan gambar. Terima kasih guru. 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Saya gambarkan dengan contoh kasus. Jadi anak melakukan pelanggaran entah itu terhadap aturan atau kesepakatan kelas, itu terjadi karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, entah itu kelima-limanya atau itu entah hanya salah satunya, tapi pasti mereka akan melanggar keyakinan kelas atau aturan kelas. Misal contoh, Dino merebut makanan temannya. Ada masalah ini. Masalah ini. Kira-kira mergone apa ya? Saiki kok merebut panganane koncone. Kira-kira apa, Bu? Kelaparan. Lapar. Berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Lapar kok. Ora digawe makan ibu kok. Itu berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum ada. Kalau kasih sayangnya belum terpenuhi, setelah ditanya kenapa rebut makanan temannya, aku pengen diperhatikan, ya tak rebut kan, mbak, jadi kan kayak aku cara-cara aku butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu. Setelah ditanya lagi, penguasaan butuh pengakuan. Terlihat aku kisah paling kuat. Aku jagoan, kekak ketika mohon maaf ya. Tadi sudah penguasaan tentang kebebasan dan kesenangan. Itu berarti alasan anak melakukan rebut makanan itu karena untuk iseng-iseng, aku iseng-iseng kesenangan, kebebasan, pengen bebas berekspresi, pengen bebas. Yo cukup kono ya itu cukup ini, itu cukup itu alasannya. Tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, monggo kita sama-sama mengidentifikasi kebutuhan mana yang belum terpenuhi sehingga nanti kita dapat memberikan solusi yang tepat. Jadi tidak semua anak yang melanggar itu karena nakal, pengen senang-senang kok. Enggak, ternyata butuh kasih sayang, butuh kebebasan seperti ini. Nah, disinilah tugas kita terkait kasus yang terjadi di sekolah, di kelas, yaitu posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada
penghukum, bisa dalam bentuk verbal maupun fisik. Contohnya dalam bentuk fisik banyak sekali ya, nyubit, gemes jewer, keplak jangan alon-alon, jangan tapi ya termasuk keplak. Contoh verbal yang mungkin tidak sengaja kita lakukan, tidak sengaja saja, tidak sengaja kita lakukan. Ya ampun, telat meneh, telat terus loh. Itu termasuk kita dalam posisi penghukum. Kudu manut bu guru. Awas awas awas. Tenang toh. Itu termasuk penghukum. Bu ternyata nggak sadar toh. Mari sabar bareng ucap astagfirullahaladzim Bu. Astagfirullahaladzim, saya juga. Setelah dapat ini, ya Allah, ternyata saya salah selama ini. Tuh, sadar toh. Lagi ya, ini penghukum. Seperti itu Bu. Posisi melotot, marah, ekspresinya itu. Ini tidak hanya verbalnya saja ya Bu, tapi ekspresinya juga. Lanjut Bu. Jadi penghukum itu ternyata tidak hanya fisik, membuat merasa bersalah. Ngenengke itu termasuk membuat merasa bersalah. Perkataannya lembut, ini kayak ngelek-ngeleknya. Contohnya, Ibu merasa kecewa sekali sama kamu. Itu termasuk membuat merasa bersalah. Oh Allah, aku salah karo guruku. Menang sih Bu. Misal ya, melupakan sesuatu. Adewe menang kok menang iki. Piye tole? Ngono kuwi termasuk membuat merasa bersalah. Dia akan merasa bersalah. Tapi memang nanti yang mana yang paling tepat kita lakukan itu membuat merasa bersalah. Pernah Bu melakukannya? Tenang kesek. Membuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisinya sebagai seorang teman, tidak menyakiti anak secara fisik ataupun verbal. Guyon, tadi dijak guyon. Tapi teman sih mau kok jadi tumpah. Piye to Mbak mau kok jadi suwek. Beda ya Bu, beda. Ternyata ekspresi, intonasi itu walaupun kata-katanya sama ternyata mengandung makna yang berbeda. Jadi hati-hati yang WhatsApp itu yo misalnya. Bu sesuk aku njaluk tulung ya Bu ijol piket. Sik ning omah lagi karo bojone. Bu aku njaluk tulung ya sesuk ijol piket. Gitu. Kata-kata tulisan tapi yang baca beda-beda. Termasuk ini, posisi karena seorang guru, ekspresi kita, intonasi kita akan membuat posisi kita menjadi berbeda. Pengamat, kalau sudah kali ini, yuk wis ngamati dipadake iki wis sesuai dengan iki kayak melanggar konsekuensi. Kayak gitu maksudnya kita sebagai pengamat, mungkin tidak salah ya, seperti itu ya. Ini yang terakhir, manajer. Ini next Pak. Di sini, soalnya sini. Karena ini posisi
dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Nanti diterangkan lagi ya terkait restitusi. Jadi intinya tidak langsung menyalahkan anak, dilihat dulu, mungkin dipanggil dulu. Masalahnya di sana, panggil dulu, sini mas, kenapa? Misal minuman tumpah, kenapa? Kok bisa tumpah? Dia jawab, terus kalau tumpah di gimana kan ya? Atau gimana ya mas kalau tumpah? Di pel bu. Oh iya silahkan ambil pel. Di pel, nah itu iya besok saya bilang iya. Besok lebih hati-hati ya kalau ambil minum. Itu di posisi manajer. Jadi mempersilahkan anak bertanggung jawab. Tidak kita apa? Lah, entah toh. Apa? Dipasek. Beda ya. Sebenarnya maknanya sama loh, ngapa ngepel loh. Tapi dengan intonasi, ekspresi beda. Mas, tadi gimana? Oh, harus dipel ya, ambil pel. Silakan mas, ambil pel. Enak dua kan? Asik. Oh, beda. Sebenarnya tujuan kita sama, biar anak bertanggung jawab ngepel. Ini beda. Ada beda ya bu. Kamu kalau sini iya. Dan posisi itu maksudnya tidak hanya untuk kita ke anak-anak ya bu, maksudnya sama kita kan guru sama. Kebutuhan dasar manusia tadi juga sama. Kok kocok gini sesuai? Ternyata luwe iso bu. Ini sesuai apa ya pak? Maksudnya kan kalau sekolah aku guru aku salah apa ya? Nah itu maksudnya di situ sama aku tidak hanya hubungan antara anak dengan anak, guru dengan anak, tapi guru dengan sesama juga dapat diidentifikasi dengan tadi. Oh itu kebutuhan dasar manusia, berarti guru ya manusia itu ya. Nah berarti ya kuwi ya. Nah marah-marah berarti ya mungkin kuwi ya iso. Ya kira iso mbak. Salah ini bu caranya bagaimana kita dengan melakukan segitiga restitusi. Suatu proses dialog itu berarti satu orang atau berarti ada dua pihak dialog yang dijalankan guru atau orang tua. Berarti bisa ya orang tua karo anak ini orang tua bisa ini dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini langkahnya, ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mas, sini dulu. Kenapa? Ini kok bu, rebutan mainan kok lah wingke suwe kok orang benda. Iya coba. Ya suwe ya, suwe mbak. Ya wis rada nek mau bu. Ya coba. Anu iki gentian ditanya maksudnya. Gentian bu, kudune kan iki gentian. Yo, terus piye yo? Yo dihitungi kok piye ngono lho bu? Yo dihitungi. Tung 1 sampai 10. Gentian. Itu maksudnya masalah kalau TK kan sepele ya bu. Sepele ya. Maksudnya tidak bisa dipanggil ke ruang BP. Ya itu yang jadi masalah. Contohnya itu mesti contoh tingkat atas. Panggil sik nang BP di TKI padu karo koncone. TK semua BP ini mbene dhewe. Lah sak siji kecil, ndak sijine ya wis iya wis nek kono lah kirane. Terus penting sama gitu. Berarti kan ada menstabilkan identitas
apa? Lah piye? Menanya validasi tindakan yang salah. Oh Mas, iki mau heeh. Lagi yo, kayak ngono ki boleh ndak yo? Enggak boleh. Nah, terus yang tidak boleh kita mungkin terus kalian gentian. Mereka pasti akan menjawab. Iya. Kenapa kan jawab dhewe ya ngerti yang salah yo ngerti. Kok murid guru yo. Mbak, RPPH-nya guys. Lah ya kalau ki oh jadi Mbak itu salah. Ya Bu, ngerti itu Bu salah. Tapi lupa dirame kok piye kok digada kok. Nah, maksudnya kan kita menawarkan solusi dari anak yo. Anak ini kok isi tuh Bu solusi iki butuh solusi apa aja. Dengan Mas itu berlaku untuk kepala sekolah juga. Biar jelas, biar jelas gitu. Kalau begini kan mungkin enggak, maksudnya apa ya? Mungkin ibu, ya contoh nyata oh iya maksudnya. Terus yang ketika menaikkan keyakinan keras lagi, nah terus yang begitu tadi gimana? Keyakinan kerasnya apa? Harus gantian, harus antri, harus hati-hati, belum mereka tahu. Nah itu kita kembalikan ke kelompoknya. Udah minta maaf ya, baikkan ya, main lagi ya, main lagi ya, jangan langsung salahkan. Gue bisa di ini, gue nggak mau kalian. Gemes. Iyo mereka manusia, saya tidak menyalahkan, pernah bertulus tapi jangan-jangan itu mengvalidasi tindakan menanyakan keyakinan bisa ditanyakan alasannya juga mungkin karena ada lima kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berarti yang berperan sebagai manajer. Nanti ada penghukum. Saya tidak mengatakan bahwa mana yang lebih baik, mana yang itu nggak baik. Tidak. Sebenarnya disesuaikan dengan kondisinya, dengan kebutuhannya. Yang mungkin menghukum sekali-sekali perlu, maksudnya perlu, tapi ya bukan dijadikan yang itu. Ketika kita masih bisa berperan sebagai posisi kontrol yang lain, lakukanlah yang lain. Seperti yang manajer ini lakukan dulu. Ini pun kalau tidak berhasil, diulang lagi. Jadi tadi ada 3 tahapan tadi. Ketika tidak berhasil, diulang lagi. Itu boleh. Nah ini tujuannya mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, dan lebih kompleksnya yaitu yang tadi belajar Pancasila tadi. Sebenarnya itu mewujudkannya itu, dan ini bisa diterapkan di TK, di KB juga bisa dengan lebih sederhana. Maksudnya tidak harus menstabilkan identitas mau kudune rasanya lagi kita nggak bisa gitu, maksudnya langsung Mas gitu. Kita mesti dengan paham lah, Mas tahu lah, mesti pernah melaksanakan ini secara tidak sengaja. Pernah diceluk sih, ditakoni sih, oh salah, oh iya salah, oh keyakinannya piye. Sebenarnya sudah sering kita lakukan, hanya saja kita tidak melakukannya secara sadar karena sama Bu, saya dapat teorinya juga sama. Ternyata ada ya teorinya itu
ini sangat membantu kita, apalagi untuk jenjang KB, TK itu perlu. Jadi nanti untuk contoh nyatanya bisa dilihat di YouTube-nya Bu Ruli, ada YouTube-nya saya, ada YouTube-nya Bu Ruli Irawati, YouTube saya Tri Janingsih tadi Bu. Maksudnya ada contohnya. Maksudnya ketika Anda mendapatkan contoh videonya kan, oh ternyata guru ini, oh aku pernah kok melakukan, oh ada juga yang cuma melakukan sampai tahap validasi tindakan salah. Jadi tidak menanyakan keyakinan kelas, tidak menanyakan konsekuensinya seperti apa, tidak ada yang sampai tindakan yang salah saja, oh salah, ya salah, karena maaf gitu. Maksudnya tidak menanyakan solusinya seperti apa, keyakinannya seperti apa. Alhamdulillah. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru mampu melakukan refleksi diri. Jadi langkah awal kita melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri, terhadap posisi kontrol yang saat ini sering kita lakukan. Oh iya, aku menghukum terus. Aku membuat merasa bersalah aku juga, tapi ini kita sekarang tapi. Nah itu kita perlu melakukan refleksi diri dulu. Orang aku biasa manajer, ngomongnya aku biasa. Ya ada monggola itu, kok wih, kok tamu maaf ya salah. Ya Allah maaf. Sehingga akan terwujud generasi yang berkarakter pelajar Pancasila. Jadi ya Allah maaf. Untuk mewujudkan generasi yang berkarakter pelajar Pancasila, kita tidak langsung mentarget anak, tapi kita memperbaiki diri dulu sebagai seorang pendidik. Karena tadi kembali lagi bahwa pembelajaran saat ini, pendidikan saat ini adalah berpihak pada murid, kepada kebutuhan murid, sehingga terciptalah kurikulum merdeka. Jadi banyak pilihan dan itu diserahkan kepada muridnya. Nah itu di situ sebenarnya. Dan sebenarnya kita sudah melakukannya lama. Sok yang pas renek waktu lagi. Untuk males sebenarnya enggak ya Bu, kita kan sebagai pendidik generasi awal berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak merasa berdosa yang berlebihan, karena apa yang kita lakukan di sini akan diminta pertanggungjawabannya nanti di kemudian hari. Dan selanjutnya lagi satu saja, ini pesan untuk saya sendiri dan kalian semua sebagai pendidik, jangan bosan-bosan mengupgrade ilmu pendidikan, karena ilmu pendidikan itu selalu berubah, selalu cepat dinamis. Saya sempat kaget dan saya sempat tanyakan kenapa akhirnya calon guru penggerak menggunakan dasar Gajah Dewantara ya? Zaman kalau lagi digunakan, saya ini lagi digunakan nopo ya Bu. Karena ada pertanyaan sedikit, setelah kita sudah sudah jauh melangkah, sudah bertahun-tahun memakai ilmu yang biasa, misalnya biasa, kok kembali lagi ya ke Ki Hajar Dewantara, sedangkan ini taman siswa itu 1920 lagi tinggal saiki meneh. Padahal sudah pasti Ki Hajar Dewantara
menciptakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan sudah pasti berkesinambungan dengan budayanya Indonesia. Ngomong Indonesia mesti kan paham, apalagi budayanya Jawa sebenarnya. Tapi kenapa baru digunakan sekarang dan itu tidak tahu ya, tidak terjawabkan. Saya pernah tanya itu tapi karena di forum dan tidak terjawabkan. Saya penasaran kenapa akhirnya menggunakan ini lagi. Padahal sebenarnya ini sudah sangat bagus, remeh selek, tapi sudah sesuai dengan kultur budayanya Indonesia. Jadi mengupgrade itu bukan hanya sesuatu yang baru, ilmuwan baru ditiru, tidak. Tapi ternyata setelah kita kerja biasa dan kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara. Di waktu saya kuliah saya mendapatkan materinya anak itu sama dengan kertas kosong Bu, tabula rasa. Ternyata bajingan salah. Ya Allah, lah makanya aku yang dibodohi. Aku dapetnya anak kertas kosong tugas kita yang mengisi sebagai guru. Ngerasa rohin. Ternyata guru-guru mungkin seangkatan saya akan mengisi anak, ngakon anak, ngelawai anak, karena yang saya dapatkan waktu kuliah adalah anak sebagai kertas kosong harus diisi. Setelah mendapatkan ini di guru penggerak, anak itu sudah maksudnya kertas tapi ada garisnya, putus-putus garisnya sama-sama. Kita tinggal menebalkan itu ternyata anak sudah punya kodratnya, tugas kita cuma menebalkan itu. Saya ternyata itu. Jadi saya pesan semua, mari kita termasuk saya maksudnya. Ayo kita mumpung ada kesempatan, saya juga tidak pernah bermimpi bisa sampai di sini. Ya dulu saya masih ikut Bu Luli di sini membaca puisi sampai merinding-merinding. Hari ini saya bisa di sini dideparkan dengan semua yang tentunya lebih senior dari saya, dan ini padahal alhamdulillah tidak kelihatan itu berdek. Nah itu moga semuanya mumpung ada kesempatan, ada wadahnya, maksudnya kalau guru penggerak ada, mumpung masih dibiayai dan lain sebagainya, monggo diusahakan, atau workshop seminar monggo. Karena ternyata banyak ilmu yang berubah. Jangan sampai saya tidak mengesampingkan dengan pengalaman. Mohon maaf, lah ngopo aku ki wis senior pengalaman iki oke Mbak. Maka itu tidak, saya tidak mengesampingkan tentang pengalaman, pasti pengalaman itu juga sangat berharga. Tapi ternyata ada ilmu baru mungkin dengan lebih bakoh. Pengalaman kuat, ilmunya baru upgrade terus, suara apa terus, tekane terus, gitu ya. Dan biasanya ini penutupnya sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tentunya banyak sekali kekurangan dan kekurangannya dari pembawaan saya ya seperti ini. Saya seperti ini. Mohon maaf. Tidak bisa serius karena kadang bercanda-bercanda. Oh iya, dan saya begini membawanya seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya dapatkan, walaupun ini tidak semuanya dapat tertuang di sini, semoga dapat bermanfaat bagi panjenengan semua sebagai pendidik, dan nanti semoga dapat diterapkan di lembaganya masing-masing. Tak lupa kalau itu mau contoh-contohnya bisa di YouTube saya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh,
biar ingat gambarnya apa ini? Antri mau pulang, antri mau masuk, antri. Bisa? Nanti kalau nggak antri gimana ya? Kalau nggak antri, nanti jatuh, ya susuan jatuh. Apalagi ya kesepakatan kelas kalau di dalam kelas. Oh iya, kelasnya pengennya bersih dan rapi. Aku suka kelas bersih dan rapi. Apa saja ya yang dilakukan biar kelasnya bersih dan rapi? Buang sampahnya di mana? Buang sampah di tempat. Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Nih, buang sampah pada tempatnya. Apa lagi ya? Membantu Bu Guru banyak. Bu Guru, makananku tumpah. Terus berarti oh dipek. Bu Guru, mejanya kotor. Bersihkan. Gila. Terus kalau ambil mainan habis Beresin. beresin. Biar aku kok diberesin ya? Rapi. Biar rapi, biar tidak hilang. Oh, kasih gambar Bu Guru biar ingat. Nanti kalau tidak diberesin mainannya, berantakan, kelasnya jadi tidak rapi, kotor, mainannya bisa hilang. Satu lagi, kalau ketemu sama teman, senyum, terus salim, salam, menyapa, membudayakan, 5S. Oh, yang ketemu Abi disapa enggak ya? Budayakan, 5S. Ada salam. Selamat pagi Abi. Selamat pagi Yo. Senyum, boleh cemberut? Ketemu temennya boleh? Senyum, sapa. Deva. Deva sudah mau datang itu. Deva, Malika. Sapa. Santun sopan. Anin, Anin, Nun, boleh? Anin, loh namanya Anin ya Nin ya. Anin. Anin Dita. Wah, Anin. Panjang banget namanya Anin. Anin.